Kan diurus sama pihak berwajib. Ada beritanya 31 orang. Nah, dari 31 orang yang ambil paksa, 5 orang rapidnya reaktif positif. Nah, ruwet gak tuh? Dan mereka sudah ini Pak Dokter? udah masuk berita kan. Nah, ini yang kita bilang lah. Terus Mas Tirta, bedanya swab sama rapid itu apa? Jadi gini, rapid test itu adalah tes berbasis cepat. Nah, yang kita tahu yang rapid test yang kayak test pack itu, yang 2 garis. Rapid test itu namanya basis serologi. Ya, basis serologi atau basis antibody. Itu dinamakan rapid test serologi base. Jadi kita yang rapid test itu namanya screening, bukan diagnosa tes, tapi screening test. Itu mengecek apakah ada antibody yang mirip antibodinya kalau ada COVID. Tapi itu tidak spesifik ke COVID. Tapi antibody aja. Jadi misalkan kita keinfeksi virus A gitu. Antibodinya itu akan keluar yang mirip sama COVID. Ya. Nah, untuk rapid itu ceknya 2 kali, di hari ke-7 sama hari ke-14. Karena biasanya antibodi manusia yang melawan virus-virus influenza itu munculnya di hari ke-7, hari 14 sama 21. Maka di hari ke-7 misalkan dia negatif. Ya kan, misalkan dia dari Jakarta nih, red zone, terus dia balik ke daerah Demak. Orang rapid, hari ke-7 dia negatif. Nah, nanti di hari ke-14 dia juga rapid lagi. Jika negatif, berarti insya Allah dia tidak ada gejala COVID gitu loh. Nah, berarti screening itu adalah kayak memisahkan klaster. Jadi dia tidak spesifik, tapi dia tidak sensitif, tidak spesifik, false positif negatifnya ada, tetapi dia bisa berpotensi untuk mengecek secara cepat. Karena swab itu prosesnya lama. Gitu. Untuk swab test itu gold standar ya, pengecekan COVID itu swab PCR test. Kalau swab itu lebih akurat. Jadi beda, ini yang kita bilang bukan lebih akurat. Jadi kalau rapid itu screening test. Nah, swab test itu diagnosa test. Jadi emang gold standarnya kok pengecekan COVID itu swab test. Rapid itu screening doang, kayak screening. Oh, klaster positif, klaster negatif. Oh, rapidmu positif, berarti 14 hari itu dicek. Kenapa rapid digunakan? Karena cepat, dia basisnya serologi. Nah, kalau yang swab test, dia itu prosesnya 3-5 hari. Kenapa? Karena emang reagen kitnya dari luar, apapun dari luar, tapi dia emang sensitif. Gold standarnya swab. Jadi kalau ada orang bilang, loh, swab lebih ini, swab itu diagnosa tes. Kalau rapid, screening test. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat karena emang penyampainya susah. Screening itu cuma kayak, oh kamu positif kiri, klaster kanan. Nah, nanti dari rapid yang positif, dicek lagi swabnya gimana, gitu. Tapi emang ada swab. Nah, untuk jenazah, kan harus swab. Jenazah itu lama swabnya, makanya PDP kalau meninggal harus dikuburkannya secara metode COVID sampai dia terbuktinya negatif, ya wes, gelul. Monggo Binca. Jadi dalam keadaan apapun yang pasien meninggal di rumah sakit, itu rumah sakit berhak untuk menguburkan secara peraturan untuk pasien COVID gitu dong? Bukan keadaan apapun. Kalau ada gejala mirip COVID atau PDP, ya, jadi kalau dia meninggal dan dia ada gejala mirip COVID atau riwayat kontak COVID atau dari red zone, itu berhak untuk dikuburkan secara COVID untuk jaga-jaga. Gitu. Apalagi kalau dia ada faktor resiko, komorbid, kayak contoh dia tua, dia anak kecil, ada penyakit ISPA, merokok, terus hipertensi, diabetes mellitus, kanker, dan disabilitas. Itu berhak untuk jaga-jaga. Kenapa? Kita kan nggak mau juga sekampung itu kena gitu. Jadi bukan kita, stigma itu bukan. Ini ingat, ini kayak tragedi sekitar 10-15 tahun lalu. Kalau Minca sama Mas Rian ingat HIV/AIDS. Ya. Iya. HIV/AIDS kan dulu kalau kena isunya ada jarum suntik loh. Dulu kan orang bilang bahwa HIV/AIDS menular lewat makanan. Ada yang bilang sentuhan. Tapi kan itu stigma. Kita kan luruskan bahwa HIV/AIDS itu menular lewat cairan di alat kelamin, ya, jadi lewat kontak seksual dan darah. Dan nah, kalau kita sentuhan, ya nggak apa-apa, nggak lewat keringat juga. Jadi ini yang kita luruskan. COVID itu mengalami masa seperti HIV/AIDS yang dulu. Terus ada yang bandingin COVID sama TBC. Gini, TBC itu prosesnya bertahun-tahun sampai merusak paru. Pengobatannya aja 6 bulan. 6 bulan obat, step 1, kalau gagal pakai obat yang step 2 sampai 6-8 bulan lagi. Nah, kalau COVID, dia cepat menular dan perburukannya cepat. Maka kalau bandingin TBC sama COVID, itu tidak apple to apple. Walaupun TBC juga airborne disease. Makanya ini harus Pak teman-teman tahu. Dan PHBS itu sudah diajarkan oleh dokter dan puskesmas sejak dulu, Mas Rian. Jadi kemarin ada yang bilang,
dokter edukasi baru COVID. Salah, kita tuh udah edukasi dari zaman dulu banget. Ada program namanya PHBS, Posyandu, kader kesehatan dari dulu kan. Itu. Dokter, ini kemarin kan dokter sempat digosipkan dokter ini sudah tertuduh sebagai PDP COVID. Nah, menurut pendapat dokter. Jadi kalau saya bilang ceritanya gini, ini kan saya mengalami sendiri. Ceritanya saat itu adalah saya dari sebuah tempat rumah sakit yang red zone. Saya nggak tidur 2 hari. Saya aksi untuk bagi donasi dan koordinasi dengan tenaga medis. Jam 3 pagi, saya demam. Nah, sistemnya dokter, walaupun saya nakes, saya praduga terburuk. Wah, Tirta berarti red zone, langsung di PDP-kan. Karena saya gejalanya mirip COVID dan saya juga dari red zone. Saya masuk ke sebuah rumah sakit, Kartika Pulau Mas. Di situ saya diisolasi, saya dites rapid 2. Saya diputuskan bebas COVID jika rapid saya negatif 2 kali dan swab saya negatif 2 kali. Nah, ternyata setelah dicek, saya dikarantina juga sampai hasil keluar ternyata negatif. Oh, berarti Tirta bukan COVID nih. Ternyata Tirta paru-parunya rusak karena kotor, karena paru-paru. Saya bronkitis kronis ternyata. Nah, jadi saya pun mengalami hal itu. Saya di PDP kan karena saya ada riwayat ke tempat hal itu. Saya diputuskan bebas sampai terbukti secara klinis, lab, saya tidak COVID. Saya secara lab bebas, swab itu bebas, terus saya juga rapid negatif, dan ternyata secara ronsen paru-paru saya kotor karena asap. Jadi saya diagnosa bronkitis, baru saya keluar. Itulah, jadi dokter pun kayak gitu. Jadi buat masyarakat jangan panik. Kalau ada isu yang mengatakan rumah sakit COVID biar dapat duit, itu datanya dari mana? Ya, jangan kita percaya dengan katanya-katanya, karena nakes di sini udah waktunya habis buat 4 hal: kuratif, rehabilitatif, promotif, preventif. Kita waktunya habis buat itu, dan kita ngupload di media sosial kegiatan kita. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngurusin yang fitnah. Bener-bener kita bingung untuk klarifikasi. Yang penting kita buktikan aja. Ini Jejo yang, Jejo, kamu punya bini. Jejo, kamu punya istri, malah tanya-tanya Mince nih gimana nih Jejo. Ya Allah, Jejo. Soalnya si Mince itu banyak jejulukannya, jadi orang-orang pada tertarik sama Mince. Nih, dokter, gimana sih nasib para medis nih setelah adanya new normal ini? Sebelum dan sesudah new normal. Ya, sebelum dan sesudah new normal itu nasib para medis gimana nih ke depannya? Nah, ini yang saya jawab. Ini ada yang tanya tadi, netizen. Itu yang rapid test kenapa tarif beda-beda? Nah, itu tergantung rumah sakit. Bukan kita. Ya, kita mana tahu, karena kan si ibaratnya kayak gini. Beras di toko A sama beras di toko B kan beda. Ya, karena kalau ada rapid test di rumah sakit A sama B beda-beda tergantung rumah sakit. Anda tanyakan ke rumah sakit. Ini yang beda. Jadi rumah sakit, nakes, kita tuh kayak ibaratnya kerja gitu loh. Partnership. Ya. Nah, terus kedua, nasib para medis kita mah ada COVID atau enggak, kita tetap melayani karena itu sumpah. Kita dari awal melayani, dari awal kita lulus, kita disumpah Hippocrates. Ada COVID atau enggak, kita melayani sepenuh hati. Dan kita melayani sepenuh hati, melayani pasien, menolong pasien, dan kita juga menolong teman sejawat. Jadi, kita itu adalah kemanusiaan. Ada COVID atau enggak, ditanya nasibnya sama. Kita melayani pasien, dan kesembuhan pasien adalah yang utama. Dan kita selalu mencegah untuk supaya penularan infeksi itu lebih jauh. Makanya ada dokter pengendali infeksi, ada yang namanya asosiasi pengendali infeksi. Jadi kayak gitu. Jadi ada COVID apa enggak, ya nakes tetap melayani pasien sepenuh hati, melayani masyarakat. Yang sakit jadi sehat, yang sehat jangan sampai sakit. Dokter, ini Mince deket aku ngomong sama dokter desah-desah mulu. Gitu-gitu. Dokter, aku setelah ini Mince kan mau cari pacar dokter aja, orang pasien aja disayangi, apalagi Mince. Waduh mulu nih Mince. Bos, saya dimodusin ini gimana nih? Nih, dokter, aku juga mau tanya nih dokter, pendapat dokter Tirta tentang mengenai new normal yang masih sering dianggap gagal oleh masyarakat. Dan new normal itu kira-kira berakhir kapan, dok? Jadi gini, teman-teman, kita mengambil kata pemerintah ya. Pemerintah itu kan membuat kebijakan itu, ini terkait kebijakan berarti. Pemerintah itu membuat kebijakan karena diskusi dari berbagai pihak. Dari banyak instansi, dari TNI, AD, dokter, terus perawat, terus staf ahli, profesor-profesor, guru besar, sampai BNPB. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, itu berdasarkan diskusi. Dan yang diutarakan oleh jubir, yaitu Pak Yuri, sekarang ada teman sejawat saya, Dr. Raisa,
dan juga oleh Pak Presiden dan juga Pak Doni, Legend Doni. Nah, jadi yang kita tahu di sini adalah kebijakan itu selalu dipikirkan dengan matang. Ya, sebagai nakes kita mengikuti SOP yang ada. Urutannya itu ketika PSBB, grafik menurun, baru ada adaptasi kehidupan baru. Lah, new normal ini kalau dianggap gagal, jadi new normal ini mengembalikan ranahnya pelayanan itu kembali ke gotong royong rakyat mandiri. Jadi sama seperti zaman puskesmas. Jadi new normal ini tuh kalau kita baca sistemnya, itu mirip sama PSBB, tapi dilonggarkan. Sehingga ekonomi masyarakat bisa berputar, dan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dengan cara gotong royong dari tingkat RT dan RW. Barusan Pak Joko Widodo dan BNPB dan Pak Doni mengeluarkan sebuah flyer atau poster yang ininya beliau-beliau ini membuat 5 statement. Salah satunya adalah poin 5 penting. 5 poin penting dalam new normal itu salah satunya gotong royong mandiri di tingkat RT dan RW. Semua orang di new normal itu adalah intinya, semua orang berhak jadi influencer. Influencer, influence itu memberikan pengaruh. Influencer jadi pemberi pengaruh. Harapannya di new normal ini semua orang menerapkan pola hidup bersih sehat, protokol kesehatan di setiap aspek kehidupan, dan mereka bergotong royong dari tingkat RT RW mengingatkan sesamanya mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Jadi kalau disebut gagal apa enggaknya itu tergantung dari masyarakat, rakyat, dan stakeholder. Jadi 3 triangle ini, nakes, 1, pemerintah, dan rakyat. Kayak demokrasi aja. Dan ini langsung tag team dengan pemerintah daerah. Jadi kalau yang dibilang kayak ini kayak gagal atau enggak, saya rasa kurang tepat. Tapi itu kita sebagai rakyat harus membantu mensukseskan program yang dibuat oleh pemerintah. Karena kan kita harus menghormati pemerintah yang sah, dan mereka kan membuat kebijakan ini karena staf ahli. Itu yang saya maksud. Oke, nih dokter, aku mau minta nasihatnya nih dari dokter Tirta untuk orang-orang yang masih suka nyalahin pemerintah dan tenaga medis. Itu gimana dok nasihatnya? Kasih tahu sama masyarakat Indonesia. Jadi kalau buat teman-teman sekalian, intinya adalah pro dan kontra di dalam opini itu biasa. Namanya juga demokrasi. Dia dijamin dalam undang-undang pasal 28 ya, 45 ya. Undang-undang UUD 1945 pasal 28, kebebasan berpendapat. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat yang kita punya itu malah membuat kita saling berantem satu sama lain. Nakes, rakyat itu kan sama. Kita kan rakyat ya. Nakes itu juga rakyat gitu loh. Dan kalian juga rakyat. Harapannya apapun pandangan kalian, opini kalian, fokus kita sekarang itu gotong royong untuk menolong. Kalian percaya konspirasi apa enggak, itu kan hak kalian gitu loh. Namanya juga pro dan kontra. Tetapi jangan sampai itu membuat kalian berantem. Karena kita kan saudara di sini, warga negara Indonesia. Nah, tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah mensukseskan perlawanan kita melawan COVID. Dengan cara memutus rantai infeksinya dan menerapkan aspek protokol kesehatan di setiap kehidupan. Nah, nakes ini tuh sama rakyat, gitu loh. Dan pemerintah juga kan perwakilan rakyat, stakeholder-nya rakyat. Jadi saran saya adalah pro dan kontra itu biasa. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Kita harus hormati. Nggak bisa kalau semua orang A, semua nggak bisa. Kalau kayak gitu caranya nanti semua orang kayak cipeng semua, ngegas semua. Nggak seru Pak, yang kalem-kalem nggak ada nanti. Jadi ada yang gas, ada yang kalem. Ada yang air dan api. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat ini ngebuat kita terpecah belah dan perang. Kita harus berusaha respect untuk perbedaan pendapat itu. Intinya satu, kita sekarang warga Indonesia bergotong royong untuk membantu pemerintah dan negara Indonesia untuk mengatasi COVID. Karena COVID akan selalu ada, Pak, Bu. Tapi kita bisanya cuma mengkontrol sampai titik borderline minimal. Oh, jadi COVID itu akan selalu ada, dokter? Iya, COVID itu kan virus yang bermutasi terus. Dia akan selalu ada sampai vaksinnya. Indonesia kan lagi mengembangkan vaksin di Eijkman Lab dan lab-lab perguruan tinggi ternama. Nah, COVID itu akan selalu ada. Kita harus kontrol. COVID itu kita bisanya ngontrol sampai titik grafik minimal. Seperti virus-virus influenza, hepatitis, DB, dan kawan-kawan gitu. Apalagi sekarang kita udah musim penghujan, berarti ini udah musimnya DBD sama chikungunya ya. Nah, jadi kalau saya bilang, jangan sampai perbedaan pendapat di masyarakat ngebuat kita perang. Karena kita tuh saudara, Pak. Ya kan? Indonesia tuh saudara semua. Walaupun ada ribuan suku, ribuan pulau, ras, agama. Jangan ngebuat perbedaan menjadikan kita untuk berperang. Karena kita sudah terbiasa perbedaan dari zaman dulu kerajaan.